Udah. Udah teman-teman. Oke. Aman udah bikin. Aman. Oke Kak, bisa dibagikan nih mengenai kabar kebahagiaannya untuk kehamilannya seperti apa? Kita kasih tahu boleh? Kasih tahu aja. Ya. Alhamdulillah, kami punya kabar bahagia yang akhirnya bisa kasih tahu ya. Gitu. Selama ini kan kita masih diam-diam dulu, belum banyak cerita ke orang-orang, apalagi ke keluarga, karena kan memastikan dulu lah semuanya sehat. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah hamil 4 bulan lebih. Wow. Hampir 5 bulan. Ya, jalan 5. Alhamdulillah kita menjalankan program IVF atau bayi tabung di Malaysia. Di Malaysia. Sejak kapan Kak mungkin bayi tabung? Kalau programnya sendiri itu udah dari setahun yang lalu gitu. Saat itu kami sudah mencoba normal ya sayangnya, tapi waktu itu kan belum dikasih. Terus saat itu konsultasi sama dokter karena memang ternyata saya juga ada apa namanya ya, Penyempitan rahim. bukan ya, PCOS ya, PCOS. Jadi akhirnya disarankan untuk program. Kita udah coba inseminasi, udah coba IVF bayi tabung di sini juga di Jakarta, tapi belum rezeki. Alhamdulillah rezekinya kemarin suksesnya di Kuala Lumpur. Berarti prosesnya berapa lama Kak untuk program-program bayi tabung? 1 tahun lebih ya saya. 1 tahun lebih. Dari awal sampai jadi itu 1 tahun lebih. Kak Iqbal dan suami ini kan mungkin perjuangannya nggak mudah ya sampai akhirnya punya bayi lagi, punya anak lagi. Gimana sih mungkin sekarang berdua makin jaganya gimana nih untuk bayi yang lagi dikandung? Gimana yang jadi? Kan kamu yang Ya kayak orang pada umumnya aja lah. Dijaga terus, jangan, paling sering ngingatin aja, jangan capek-capek. Sekarang juga ada olahraga pilates ya, biar apa namanya, tetap fit. ya fit gitu. Jadi ya pada umumnya aja lah. Ya, pada umumnya aja. Jadi ada bawel. Lebih protektif betul. Iya. Karena kan ya alhamdulillah dapatnya kan berusahanya cukup nggak bisa dibilang singkat ya. Jadi awal-awal ya jadi tahanan rumah dulu kemarin. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh capek-capek gitu. Terus abis kemarin tindakan juga bed restnya lama ya sayangnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini udah bisa beraktivitas kembali karena udah 4 bulan lebih. Beraktivitas tapi tidak trimester untuk pertama gimana Kak Iqbal? Ada ngidam-ngidam mungkin? Iya, struggle-nya gimana gitu trimester pertama? Kalau trimester pertama sih ya biasa sih kayak umumnya mual-mual, muntah-muntah, terus sedih terus. Pokoknya apapun yang apa ya, hal-hal kecil aja tuh nangis gitu. Lebih sensitif ya. Sensitif banget. Tuh kayak kamu dimarahin mulu ya sama aku ya. Ada dimarahin dulu berarti. Ada pokoknya hal-hal yang nggak penting aja kayak ya gitu loh, sibuk ngurusin yang lain terus akunya nggak diurusin, nggak telat bales atau apa tuh nangis. Ngadepinnya gimana Mas Halmi mungkin menghadapi Pada saat Kak Iqbal seperti itu. sensitif banget gitu. Perubahan hormon istri mungkin Lebih ke diam aja lah. Kan kita juga tahu dia dalam keadaan berbadan luas seperti itu ya. Kalau misalnya kita ladenin ya malah nanti jadi apa namanya, larinya ke si bayinya gitu. Apa yang aku kirim ke kamu itu? Yang, Nggak boleh debat. Nah, ya ada beberapa juga yang dikirim konten ke saya yang tidak boleh memperdebatkan soal istri yang lagi hamil ya. Konten-konten menyindir gitu Pak. Iya. berarti rajin ngirim-ngirim quotes gitu ya? Iya. Mungkin anak-anak setelah tahu ibunya hamil lagi gimana? Pada excited kan? Ya pada senang lah, akan punya adik gitu, pada senang. Dan alhamdulillah juga adik yang akan lahir ini juga sudah ketahuan ininya ya. Tapi belum boleh di-spill ya. Iya. Rahasia ya. Tapi kalau nggak direm soalnya
Berarti banyak yang jagain nih sekarang Kak Ibel nih. Alhamdulillah Iya. kan kemarin kan juga kalau proses bayi tabung kan juga banyak pengobatan terus ada yang harus diinjeksi kayak gitu terus kadang kalau memang suami lagi nggak ada di rumah kayak lagi kerja itu biasanya kakak Syifa yang suntikin kan ada obat-obat yang harus disuntik tuh gitu terus kemarin juga pas udah hamil kakak beli alat Doppler itu buat ngedengerin detak jantungnya bayi jadi nanti kalau berapa hari sekali tuh dicek sama kakak detak jantungnya kayak gitu-gitu Berarti beruntung banget anak Iya. ada yang seorang dokter ada dokter pribadi Iya. ya. Tanpa perlu ke rumah sakit ya Kak Ibel ya. Iya. Yang kecil-kecil mungkin ada cemburu nggak atau gimana Kak? Oh enggak sih ya kayaknya Cemburu maksudnya kayak biasanya punya ada baby lagi gitu yang baru atau Iya, misalnya malah lebih gimana? nanya-nanya aja gitu Kak. Oh, pada senang semua sih, nggak ada yang cemburu, malah nanya kapan lahir, kapan ininya, nggak ada yang cemburu kok. Pada senang kok punya adik. Iya, soalnya mungkin kita juga udah sering cerita ke anak-anak dari setahun yang lalu kan bahwa kami tuh sedang berusaha punya baby lagi gitu. Jadi anak-anak juga pasti udah menerima terus kayak setiap kali pulang dari Malaysia gitu terus anak adik-adik pasti nanya udah ada babynya belum kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke supportive sih nggak ada yang cemburu. Iya. Apalagi Amala juga sekarang udah ngerti banget ya. Jadi selama ini kalau ngelendot itu yang main tabrak-tabrak aja gitu. Kalau Tadinya. sekarang ya tadinya gitu. Tapi sekarang udah tahu ada baby dia kalau deketin maminya itu ya lebih pelan gitu, takut babynya kenapa-kenapa gitu. Jenis kelamin kan udah terlihat nih, udah ada persiapannya belum sih kayak udah belanja seperti itu. Nyicil-nyicil. Belum sih, belum. Nanti aja ya, Nanti di aja. atas 7 bulan. Di atas 7 bulan. Kapan HPL-nya prediksinya Kak Ibel? Insya Allah Agustus sih? Januari. Januari awal Iya, Akan Januari di sini atau di Malaysia? di sini. di sini. Ibel ada ngidam yang aneh-aneh nggak sih? Ada nggak ya? Yang susah diturutin sama Enggak sih ya. Paling minta makanan-makanan yang standar aja, yang enggak terlalu susah lah, yang Kamu mudah yang lah. ngidam malah ya. oh gitu. Iya. Ngidam aneh-aneh. Apa itu? Ngidam apa tuh? Ya kadang-kadang mie instan malam-malam bilang ngidam. Nggak tahu ya itu cuma alasan atau gimana sih juga nggak tahu. Ngidamnya mie instan. Tapi kalau yang paling aneh, maksudnya apa yang ngebedain dari kehamilan sebelumnya sama kehamilan sekarang gitu? Yang membedakan dari kehamilan sebelumnya mungkin kalau sekarang itu kayak banyak banget support sistemnya terus lebih banyak yang merangkul yang membantu apalagi kan proses kami program hamil ini nggak mudah ya gitu bolak-balik ke Kuala Lumpur juga itu cukup melelahkan gitu dan ini juga bukan yang pertama langsung berhasil ini tuh yang ketiga ya saya Yang ketiga. ketiga gitu jadi lumayan emosinya bermain lah di situ kan jadi dirangkul sama suami, dirangkul sama anak-anak, sama keluarga tuh itu sangat membantu banget jadi itu bedanya mungkin yang sekarang Atau ada apa tuh kayak tanya-tanya ke teman-teman artis nggak sih yang program bayi tabung juga gitu kan kayak misalnya kayak ada ini Sumargo terus ada yang lain gitu ada konsultasi nggak sih sama teman-teman gitu? ada ya tapi kan nggak bisa disamaratakan semua mungkin hanya nanya prosesnya aja oh nanti akan begini tapi situasi orang kan beda-beda Sikon di lapangan tuh beda-beda. Iya. lapangan iya gitu jadi ya mereka cuma paling nanya-nanya aja sama teman-teman tapi balik lagi kalau untuk yang kasih support yang menyemangatin ya pastinya keluarga sama dokternya mungkin ya yang di Malaysia Ada pantangan nggak sih Kak Ibel dari dokter untuk tabung sendiri ke Kak Ibel? pantangannya banyak sih ya banyak pas lagi programnya banyak pantangannya terus setelahnya juga banyak jadi nanti sih akan kita ceritain karena prosesnya panjang jadi nggak mungkin kita ceritain sekarang Iya. Tapi setelah kehamilannya nggak ada ya Kak untuk pantangan? pantangannya sih nggak ada selain bed rest aja yang dijaga setelah sesudah tindakan sampai sekarang hanya itu aja sih Kalau makanan gitu berarti nggak ada di pantang Kak? nggak ada Untuk perawatan nih Kak kan lagi perawatan juga. Setelah punya baby ada batasan-batasan nggak sih untuk perawatan sendiri? pastinya kalau perawatan ibu hamil kan nggak bisa senormalnya orang lain ya jadi pasti dijaga hal-hal yang pastinya aman untuk bayinya gitu jadi nggak bisa semuanya Kak, tadi kan bilang apa namanya udah coba di Indo Udah tutupin. tapi akhirnya dapet di Malaysia mungkin alasan yang di Malaysia kan rekomendasi teman keluarga atau gimana sampai akhirnya Atau berhasil dari dokter? Kalau di Malaysia itu karena memang
rekomendasi teman. Terus yang kedua juga di Malaysia itu tempat yang kita proses kehamilannya itu memang udah terkenal di Asia Tenggara ya. Jadi makanya kita coba ke sana. Itu pun masih gagal di awal. Di pertamanya gagal, keduanya baru sukses, berhasil gitu, dan malah hasilnya cukup lumayan bagus. Kita mendapatkan beberapa telur banyak gitu. Yang kedua gitu. Kayak jadi ini nggak sih ngurangin kerjaan juga berarti. Iyalah pasti. Apa udah nggak ngambil job Kak semenjak hamil? Justru sebenarnya pas tahu hamil itu pas kita keluar film ya saya di bioskop itu Oh. di situ Iya. itu lagi mual-mualnya banget dan lagi padat-padatnya kayak jadwal kan. Jadi setelah itu ya diminimalisir sih sedikit-sedikit, tapi ya mungkin kedepannya ya akan tetap kerja tapi nggak seaktif dulu lah. Program bayi tabung itu sekalian nentuin jenis kelaminnya apa Iya. enggak? Iya. Salah sekalian satu itu ya? kelebihannya dari bayi tabung tuh kita bisa tahu duluan sebelum di transfer embrionya itu laki-laki atau perempuan. Di PGTA nah. Oh gitu. Daerah mana Malaysia? Banyak. Malaysianya Kuala daerah Lumpur. Kuala Lumpur. Oke. Oke. Oke, Ya, terima kasih makasih banyak. banyak. Lancar-lancar ya.